Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا مرضت فهو يشفين وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال أيضا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terus kita pada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kondisi seperti ini ya, kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah, untuk bisa bertaqarrub ila Allah dengan apapun bentuknya, termasuk salah satunya dari apa yang mungkin insya Allah akan saya sampaikan ini. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah sebuah perjalanan besar kita menuju Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun diciptakan tidak lain tidak bukan untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah memang tidak lain tidak bukan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan kita hidup sungguh hanya satu, bukan karena materi atau apapun, tapi karena ibadah atau ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah wabah seperti ini yang baik mungkin teman-teman di Qatar atau mungkin di Indonesia seperti ini ya, justru malah kita mungkin bisa jadi berterima kasih kepada COVID ini ya, karena bagi seorang mukmin apapun yang Allah berikan pasti baik, nggak ada jeleknya. Apapun yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu pasti baik ya, karena Nabi SAW juga katakan sampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahwa urusan seorang mukmin itu atau perkaranya itu menakjubkan. Kalau dapat ujian dia bersabar, dia dapat nikmat dia bersyukur. Dua-duanya keutamaan untuknya. Maka subhanallah kita bersyukur mungkin di Ramadan seperti ini, dan tambah lagi dengan wabah Covid mungkin di seluruh dunia, tidak hanya di dua negara ini. Kita bersyukur jadi tahu bahwa kita mungkin ada yang kurang dalam hal belajar agamanya, belajar Qur'annya, mengkaji agama. Kita jadi tahu gitu kan. Dan ternyata bahkan ada beberapa yang mulai tahu gitu bahwa suaminya selama ini ya mungkin ya cuma baca kul aja gitu kan dalam sholatnya. Jadi akhirnya di sini jadi semangat kita untuk meningkatkan lagi iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sekalian, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, seperti halnya yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau sering dengar bahwa memang dalam Islam kesehatan itu asal muasalnya bukanlah dari fisik, tapi kesehatan asal mulanya dari panglimanya yang bernama kolbu atau jiwa atau hati seseorang. Itu dasar utamanya di situ. Maka kalau dasarnya ini sudah baik, maka semuanya akan baik ya. Kolbu ya atau hati seseorang itu Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, iza sholat jasadu kulhu wa iza fasada jasadu kulhu. Kata Nabi SAW bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, kalau dia baik, baiklah semua, dia rusak, rusaklah semua. Itu kata kunci dasarnya itu. Jadi hati itu, kolbu itu panglimanya ya. Jadi hati atau kolbu itu panglimanya. Kalau hati atau kolbu ini sehat, maka semua sehatlah fisik. Jadi di apa hubungannya dengan kondisi saat ini? Kita tahu bahwa di tengah era wabah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya yang perlu kita tingkatkan, jauh lebih kita tingkatkan sebenarnya bukan hanya sekedar asupan fisik ya, karena toh juga kalau kita bicara virus mungkin ya nggak ada obatnya juga. Obatnya meningkatkan ketahanan. Dan saya mempunyai sebuah terminologi atau mungkin kata sederhana tapi sangat bermakna yang sering saya sampaikan juga bahkan dalam buku saya juga, yang bunyi itu iman is your immunity, immunity is your iman. Jadi kekebalan tubuh seorang mukmin itu ya imannya ya. Jadi kalau imannya baik, maka imunitasnya insya Allah pasti baik gitu kan. Dia baik sangka dengan Allah, bahkan dia menjaga hatinya, pikirannya ya, apapun yang dia lihat dengan panca indera dia tuh semuanya baik-baik. Seperti itulah adanya sebenarnya. Simple sebenarnya ya. Jadi apalagi di tengah era seperti sekarang ya. Saya kadang-kadang ya geleng-geleng aja lihat orang gitu kan ya. Kita takut waspada boleh, tapi takut janganlah. Karena toh mau kemanapun kita, kalau sudah waktunya mati dengan atau tanpa orang mati juga. Kullu nafsin za'iqatul maut
mati aja, ya. Akan tiba waktunya mati, entah dengan virus ini atau wabah ini atau dengan penyakit yang lain gitu kan, atau apapun bentuk yang Allah kehendaki untuk mengambil nyawa seseorang. Nah, ini dasar utamanya di situ dulu gitu kan, sehingga nggak muncul kecemasan. Kalau cemas, apa yang terjadi Bapak sekalian? Secara sains yang sudah dibuktikan ya, secara ilmu pengetahuan juga sudah dibuktikan orang-orang yang cemas, orang-orang yang benci, orang-orang yang marah. Bahkan saya sempat lihat sebuah video di mana ada seseorang, video itu dikirim, itu yang membuat video itu juga suatu tim ya, seorang dokter juga, tapi dia seorang ulama juga, yang menjelaskan bahwa ternyata ketika seseorang itu marah, itu ternyata morfologi sel-selnya dalam tubuh itu berubah semua. Bahkan indikator-indikator imunitasnya berubah. Itu sebabnya yang harus kita jaga saat ini di tengah era seperti sekarang ini, justru malah berilah makanan yang terbaik kepada panglima kita. Berilah makanan yang terbaik kepada panglima kita, panglima dari raga kita ini, yaitu jiwa atau hati kita atau kolbu kita. Berilah makanan kepada dia lebih banyak. Berilah makanan kepada dia lebih intensif daripada kita memberikan makanan kepada fisiknya kita. Karena toh ketika seorang mukmin berpuasa, kata Nabi SAW, Nabi katakan apa? Siyamu junnah. Puasa itu udah perisai. Orang yang berpuasa atau imunitasnya otomatis pasti akan meningkat dengan izin Allah. Ya, kenapa? Karena dia menahan hawa nafsunya, karena dia menahan menahan keinginannya untuk makan. Ya, bahkan Anda yang mungkin kalau sempat nanti lihat postingan saya yang terakhir, saya cuplik dari salah satu akun IG dan saya tambahkan caption di situ, itu subhanallah teman sekalian. Ya, masalah besar umat Islam saat ini khususnya ya, dan umat dan orang-orang lain secara umum itu justru malah ketidakmampuan dalam menahan lapar. Ketidakmampuan kita dalam menahan keinginan untuk makan. Itu kan yang terjadi zaman sekarang. Sehingga apa? Stroke, kencing manis, darah tinggi, macam-macam penyakit degeneratif, yang penyakit itu sebenarnya tidak lain tidak bukan terjadi karena ketidakmampuan atau ketidakmauan seseorang itu untuk menahan laparnya. Kalau mungkin saya kasih tanda kurung, baca hawa nafsunya. Itu aja sebenarnya. Kalau itu sudah ditahan, maka bacalah riset tentang puasa. Bacalah riset tentang orang-orang yang tidak terlalu banyak makan. Bacalah segala macam riset itu sebenarnya sudah ada semua, tapi itu hanya menjelaskan saja. Karena ada lagi satu terminologi yang saya pakai. Semua syariat dalam agama Islam menyehatkan kalau dikerjakan dengan baik dan benar. Semua syariat. Tapi kita tidak mengerjakan untuk sehat, kita tidak mengerjakan untuk badan kita kuat, kita mengerjakannya karena kita mau taat kepada Allah, karena itu kewajiban kita dan bagian dari kita mengikuti contoh dari baginda Nabi SAW. Sederhana seperti itu. Maka kalau kita mengikuti ini semua, ya lihat bagaimana ada puasa Ramadan, puasa Syawal, Ayyamul Bid, kemudian Senin Kamis, puasa Sunnah, bahkan puasa Daud, ya subhanallah teman sekalian. Ya, Masya Allah, harusnya umat Islam itu menjadi umat yang paling kuat. Ya, paling kuat, bukan kuat raganya, tapi kuat imannya, kuat akidahnya, kuat tauhidnya. Itu yang harusnya kita rasakan saat atau kita bisa pelajari dari para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu. Yang itulah yang mereka kerjakan. Mereka lebih menahan diri mereka untuk apa? Untuk tidak membiarkan panca indera mereka melihat, mendengar, ya, atau merasakan sesuatu yang nggak penting buat dirinya. Dan itu sebabnya Nabi SAW katakan seperti itu. Ya, Nabi katakan apa? Salah satu tanda berpalingnya Allah dari seseorang adalah disibukkannya orang tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sibuk dengan handphone yang nggak bermanfaat, sibuk dengan mendengar, membaca, segala macam nggak bermanfaat. Bahkan yang zaman sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, kita tahu ya bahwa sibuk kadang-kadang dengan makanan. Ya, dalam satu piring makanan itu bahkan kata ulama ada 7 syahwat. Dalam satu piring itu ada iblisnya di situ kata ulama. Ya, subhanallah. Maka Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita menjaga diri kita, ya, menjaga nafsu kita, menjaga lapar kita. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan sang panglima tadi, yaitu hatinya kita atau kolbunya kita. Itu dasarnya. Makanan dia apa? Ya, makanannya si kolbu atau panglima tadi apa? Syahrul Ramadana fihi unzila fil Quran. Jadi intinya adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan Quran, bulan Quran. Jadi Ramadan harusnya kita lebih banyak memberikan makanan kepada si kolbu atau jiwa atau iman kita tadi daripada ngasih makan. Jadi sibuk dengan makan apa, buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Sekarang buka bersama saya sudah kurang lah ya. Ya.
kalau buka sahur segala macam itu yang tidak apa-apa, tapi sewajarnya saja. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bahkan 4 bulan subhanallah dia tidak pernah kenyang sama sekali, tidak pernah kenyang selama 4 bulan. Jadi bayangkan tubuhnya terdetoks. Itu sebabnya saya mungkin kalau kita mengambil ibrah atau hikmah dari bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi itu kan waktu beliau wafat ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ubannya kan dikabarkan dalam beberapa riwayat itu cuma 3 atau 11 gitu kan. Itu subhanallah ya. Ubannya cuma 3. Waktu umur 63 tahun wafat, uban cuma 3. Ini kan luar biasa. Artinya tubuh Nabi itu sangat sehat gitu kan. Ya, terjadi proses oksidasi. Karena memang apa? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hampir-hampir membiasakan dirinya untuk tidak banyak makan. Beliau lebih banyak berpuasa. Itu sebabnya Nabi mencontohkan atau memberikan petunjuk kepada kita semua, yaitu apa? Ya, tidak ada bejana yang lebih buruk dari perutnya Bani Adam. Ya, itu sebabnya kata Nabi, kalaulah kalian mau makan, kata Nabi, maka sisakan 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Patokan makannya itu. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ayat Allah dalam Al-Quran yang berbunyi wakulu washrobu wala tusrifu. Ya, bahwa makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Itu kata Ibnu Taimiyah, itu sudah hampir setengah dari iman itu ada pada ayat itu, kata dia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Subhanallah ya. Bapak-bapak sekalian, maka Ramadan seperti ini, lagi-lagi saya sampaikan, mari kita lebih banyak ya kita memberikan makanan untuk panglima kita tadi. Ya, dengan apa? Dengan makanan kebaikan. Ya, baca Quran, bersedekah, memberi makan, berbuka puasa, ya, apapun bentuknya, menolong orang, menyiapkan mungkin buka bersama, apapun bentuknya itu. Ya, jangan pernah sampai sang panglima tadi ya terlewatkan makanannya dalam hari tersebut ya. Meskipun sebenarnya sudah dikasih dengan ibadah-ibadah wajib ya. Salat ya, wudu ya, kalau mau sholat wajib kan kita wajib wudu tuh. Ya, kemudian macam-macam lah. Semua rukun Islam itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu semua menyehatkan. Ya, meskipun lagi saya sampaikan kita tidak melakukannya untuk sehat, tapi kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dasarnya dulu. Dasarnya dulu. Jadi yang perlu kita kuatkan saat ini adalah memang jiwa, hati, iman. Sehingga nanti apa? Kalaulah ada musibah, ada ujian, ada wabah, apapun bentuknya itu imannya yang bicara. Imannya yang akan mengatakan, imannya yang akan menjadi juru bicara dalam segala hal. Ya, meskipun kita semua kita tahu ya, saya mengatakan seperti ini juga bukan karena ada saya lebih soleh atau siapa, bukan begitu sebetulnya. Tapi Ibnu Hasan Al-Basri mengatakan kalau menunggu seseorang itu untuk bebas dan suci dari dosa, ya, dan kemudian dia menasihati orang lain, maka tidak akan pernah ada orang yang bisa menasihati orang lain. Ya, seperti itu. Jadi itu kata kunci dasarnya. Berilah makanan panglimamu. Ada di YouTube beberapa video saya bahkan tentang ini. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa lihat di situ ya, di channel Dr. Zaidul Akbar Official yang ada logonya hijau itu, teman-teman bisa lihat di situ. Termasuk ada satu yang kita ya plesetin lah, mensana in corpore sano, kita jadi mensanain wes karepmu gitu kan, mensana wes karepmu gitu kan. Karena emang dalam Islam itu tubuh yang sehat itu bukan bermula dari raga dulu, tapi tubuh yang sehat itu mulanya dari jiwa atau hati yang sehat dulu. Itu yang betul dalam Islam. Dan siapa yang mengatakan itu? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, itu dasarnya teman-teman sekalian. Supaya masya Allah kita lebih berhati-hati dalam melihat, membaca, merenungi sesuatu ya. Panca indera ini betul-betul digunakan untuk hal-hal baik saja. Ya, kalau nggak baik nggak usah dilakukan. Itu sebabnya saya kadang-kadang ya, kita kalau baca riwayat para ulama itu kadang-kadang nggak habis pikir gitu, luar biasa mereka itu, subhanallah ya. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika melewati pasar saja, itu Allahu Akbar, istilah kehilangan, hanya melewati pasar, coba kehilangan 1 juz hafalannya ya. Di era fitnah kita kayak sekarang ini mungkin ya masya Allah ya susah mungkin, tapi ya susah itu kan bukan tidak mungkin kita kerjakan. Maka jaga ya, kalau nggak penting nonton TV, nggak usah nonton TV. Ya, kalau nggak penting dengar sesuatu di telinga kita, nggak usah dengar. Kalau nggak penting ngomong, nggak usah ngomong, diem aja. Ya, diem aja, lebih baik diem. Ya, dalam Islam lebih baik diem. Kata Nabi SAW, ya kalau nggak ngomong, bicara yang perlu.
Kalau nggak perlu, diam, kata Nabi alaihissalam. Ya, seperti itu. Ya, lalu Bapak sekalian, bagaimana caranya kita lagi untuk menjaga apa tuh namanya, menjaga diri kita? Ya berkaitan terutama mungkin saya nggak tahu nih di Qatar seperti apa keadaannya. Kalau di Indonesia saat ini beberapa tempat kan sudah PSBB ya. PSBB itu apa namanya, pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi naik mobil nggak boleh rame-rame, nah, gitu. Ya penumpang nggak boleh di depan, ya harus di belakang, begitulah teman-teman. Nanti bisa cari datanya. Tapi intinya bahwa yang kita perlu saat ini kuatkan adalah ketenangan hati. Ya, dan ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang sebenarnya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga sudah sempat sampaikan ya. Saya coba buka catatannya ya. Beberapa ayat ini yang dibaca oleh Ibnu Taimiyah. Ya, Allah mudahkan. Sebentar. Ya, yang pertama itu ada pada surat Al-Baqarah ya. Jadi Al-Baqarah surat kedua ayat 248, kemudian At-Taubah surat ke-9 ayat 26 dan ayat 40, kemudian surat Al-Fat ayat 48, surat Al-Fat surat ke-48 ayat 4 sama 18, dan surat Al-Fat yang terakhir. Jadi Al-Fat itu ada 3. 4, 18, 26, Al-Baqarah 248, At-Taubah 26, At-Taubah lagi 40. Jadi Al-Baqarah 248, At-Taubah 26, 40, Al-Fat 4, 18, 26. Ibnu Taimiyah yang membaca ayat-ayat ini ketika beliau ya rahimahullah mencari ketenangan ya, mencari ketenangan ya, seperti itu. Jadi mencari ketenangan. Maka ayat-ayat tersebut dibaca. Ya, salah satunya mungkin yang teman-teman pernah baca dalam surah Al-Fatihah kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi itu salah satunya, dia ada kata-kata sakinah di situ. Ya, kita minta, karena ketenangan itu adalah endorfin. Ketenangan itu adalah adalah hormon kebahagiaan. Ketenangan itu adalah bentuk cara kita menjaga diri kita. Sebabnya puasa itu kata Nabi SAW apa? Kebahagiaan orang yang sedang berpuasa itu ada 2. Saat dia berbuka puasa dan saat dia bertemu dengan Allah. Karena puasanya itu akan menjadi wasilahnya dia untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu salah satunya. Jadi orang berpuasa harusnya sudah berlimpah hormon kebahagiaan, sudah berlimpah dengan endorfin, sudah berlimpah dengan berbagai macam beta endorfin, macam-macam lah hormon-hormon kebahagiaan yang lain. Itu yang mungkin harus kita jaga Bapak sekalian. Ya kalau sekarang di tengah wabah seperti ini ya, kalau nggak perlu tonton, nggak usah tonton lah. Ya, saya kadang-kadang lihat dulu kan awal-awal ya virus ini kan muncul gitu kan, itu subhanallah kan kita lihat berita di negara ini, tempat ini, tiba-tiba orang jalan tumbang lah, entah betul entah tidak, wallahu alam. Tapi mau tidak mau hormonnya kita tuh pasti terpengaruh Bapak Ibu sekalian ya. Teman-teman sekalian pasti terpengaruh, maka jangan lihat, ngapain lihat juga ya. Nggak usah lihat, kalau nggak penting nggak usah lihat. Nah, yang kedua ya, sebagaimana kita ketahui bahwa raga kita tetap perlu dijaga ya. Cuman kalau saya pribadi ya, kemarin sempat juga saya video call Zoom seperti ini juga dengan Bapak Bupati Banyuwangi juga dan Ibu Bupati dan seluruh SKPD di Banyuwangi. Saya katakan kepada mereka, sebenarnya saya nggak sepakat dengan kata-kata bersama lawan corona kalau saya. Kenapa? Karena kalau saya lebih menggunakan terminologi yang lebih damai. Kalau saya katakan bersama dakwahin corona, bersama berdamai dengan corona atau berdamai dengan corona. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus akuin ya bahwa yang terlepas dari isu apapun berkaitan dengan virus ini, ya ini adalah kehendak Allah yang terjadi, ya, dan akan tiba waktunya dihentikan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang pertama perlu kita pahami bahwa makhluk ini, ya saya tidak mengatakan dia tentaranya Allah, makhluk sajalah. Makhluk ini yang bernama virus ini adalah makhluk yang juga pengen hidup gitu kan. Ketika seseorang luar biasa memusuhinya, apa yang terjadi? Mereka pun marah. Mereka pun marah, Bapak sekalian. Marah, apa yang terjadi? Mereka bermutasi dan kita tahu sekarang ya, subhanallah, saya kemarin sempat lihat di mana gitu kan, dalam sebuah kajian apa gitu, sebenarnya ada running tag-nya gitu. Di situ sebutkan bahwa kematian di kasus corona di Amerika itu mencapai 1 juta jiwa katanya seperti itu.
Jadi katakan ya bisa jadi mungkin terlalu cemasnya orang bahkan di Amerika mungkin dan terlalu berlebihannya dalam memusuhi ini. Dan bagaimana kita mensikapinya Bapak sekalian? Nah gini, kalau saya pribadi ya, lagi disampaikan, kita lihat saja apa-apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ataupun baginda Nabi SAW menyampaikan kepada kita dalam sabda-sabda beliau SAW. Ya. Nah maka kalau kita mau apa tuh namanya bisa, kalau mau kita kembalikan ke konsep badannya kita, maka lihatlah bagaimana apa-apa yang dimakan oleh orang-orang sebelum kita atau mungkin di surga atau mungkin yang disampaikan dalam Al-Quran. Itu kata kuncinya. Ya, kalau saya begitu. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang saya tanya dulu nih, mudah-mudahan tahu. Coba sebutkan beberapa jenis minuman di surga. Coba tes dulu nih. Kayaknya teman. Bapak-bapak dan ibu, ada kuis dari Ustaz. Ustaz Erwin, Pak Erwin, ada? Minuman anggur, susu. Oke. Apa lagi? Dua itu yang ketiga. Silakan. Mata air. Pak Sain barangkali melengkapi. Madu, Ustaz. Ya, madu, apa lagi? Abu Naufal melengkapi, silakan. Jahe, ya, Masya Allah. Apa lagi? Ada satu lagi, Pak. Masih ada satu. Banyak sih, tapi Pak Aris. ada yang makin tahu? Yang terbuat dari produk fermentasi. Tapi ada terusannya sih kan? Hammer kan? Hammer. Ya, hammer sama alkohol lu beda nanti. Ya, itu mungkin Bapak Ibu bisa tadi sini apa namanya? Sudah cukup lah ya. Jadi ada madu, ada susu, ada jahe, ada apalagi hammer yang tidak memabukkan, ya. Itu salah beberapanya. Itu yang dimakan oleh penduduk surga. Maka penduduk surga itu kita lihat Bapak sekalian ya, yang dimakan oleh Nabi Adam dulu ya, pastinya itu juga ya, insya Allah seperti itu juga. Karena Nabi Adam diturunkan kan, sehingga Nabi Adam itu sebenarnya dia bukan, jadi Nabi Adam itu diturunkan. Ya, diturunkan maksudnya kita, ya memang asal kampung kita nanti di sana, nanti di surga itu insya Allah, Allahumma amin. Allah sampaikan kita surga. Nah, namun yang jadi itunya adalah serunya adalah bahwa Allah menciptakan prototipenya. Ya, Allah menciptakan prototipe makanan-makanan di surga itu dengan apa yang ada di bumi. Contoh, ini dia nih. Ini ada jahe kan, saya bawa sampel jahenya. Kemudian ada kurma juga di bumi ini ya. Kemudian ada juga hammer ya. Ini bukan hammer ya, tapi ini produk fermentasi ya. Produk fermentasi karena hammer itu dibuat dari fermentasi. Kemudian ada madu ya, ini ada madu juga. Kemudian banyak lagi. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada teman-teman ya, untuk Anda mungkin bisa pakai di sana, bisa optimalkan di sana untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini ya, sebenarnya kita nggak perlu panik kalau kita ngerti ilmunya. Pertama, tadi saya jelaskan bahwa kolbu kita, jiwa kita, iman kita, pikiran kita, ya semua serahkan sama Allah. Tenangkan diri dengan amal ibadah yang cukup, ya dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan doa, apalagi di bulan Ramadan seperti dengan zikir, ya istighfarnya orang berpuasa itu dengan orang yang dengan di bulan tidak berpuasa itu beda di mata Allah, ya seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Itu ada yang belum di-mute kali itu. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, 70%, 80% imunitas kita itu atau kekebalan tubuh kita atau bahkan hormon kebahagiaan kita itu letaknya ada di pencernaan. Maka kuatkan saja pencernaan, ya. Kuatkan saja pencernaan, ya. Ada beberapa caranya kita menjaga, ya, tapi cara paling mudahnya adalah dengan cara tadi saya katakan memakan makanan yang memang ada disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW. Paling top itu ya, paling top
untuk makanan pencernaan, bukan paling top, salah satu paling topnya adalah kalau Anda punya susu kambing ya, susu kambing ya, atau susu onta, Anda tahu di Qatar bisa dapat nggak itu susu kambing atau susu onta ya, susu kambing lah katakanlah yang fresh gitu ya, kalau dapat, atau enggak yang bubuk juga boleh, lalu Anda blender sama kurma ini, lalu Anda tambahkan madu sedikit, lalu Anda tambahkan jahe sedikit ya, itu salah satu cara menguatkan pencernaan ya, karena susu merupakan salah satu makanan terbaik untuk pencernaan. Bukan susu kemasan ya, bukan, maksud saya itu susu fresh ya, susu yang ya katakanlah frozen, susu kambing gitu, susu onta mungkin kalau di sana, karena memang setahu saya memang waktu saya sempat bertanya dengan seorang ustadz, waktu Nabi kita alaihissalatu wassalam di Isra Mi'raj, kan dalam peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi diberi pilihan untuk minum khamar sama ada alkoholnya pastinya, kemudian minum susu, nah gitu kan. Lalu Nabi memilih minum susu, Bapak sekalian. Nabi memilih minum susu. Nah, saya sempat tanya, ini susu yang diminum Nabi kira-kira susu apa nih gitu kan? Apakah susu sapi, apa susu kambing, apa susu onta? Tapi beliau menjawab, di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu dominannya kalau susu biasanya kalau nggak kambing ya onta. Sapi itu jarang gitu kan. Nah, memang kalau kita tahu susu sapi memang terlalu banyak lemaknya. Itu pun Ibnu Qayyim sehingga saya menyatakan juga ada tenggat waktu tertentu kalau orang itu minum susu sapi. Kita nggak bahas susu sapi sekarang, tapi saya maksud adalah susu fresh lah ya. Terutama susu kayak kambing kalau Anda bisa dapat ya yang fresh seperti itu, ada blender sama madu, Anda blender sama kurma, tambahkan sedikit sama garam ya. Tapi bukan garam dapur tapi sea salt ya, garam laut atau garam gunung ya, volcanic organic salt, atau mungkin garam Himalaya atau Himalayan salt seperti itu. Tambahkan sedikit itu menguatkan pencernaan insyaallah. Jangan terlalu manis juga. Kalau sudah itu tidak ada Bapak sekalian, maka Anda bisa buat lagi yang lain, minuman yang lain ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah ngikutin postingan saya ya, saya pernah sampaikan di situ bukan nyuruh sih, saya kasih resep untuk membuat satu minuman fermentasi sebenarnya yang isinya itu tape. Tape kayak begini kan tape nih. Ya tape kayak begini. Kenapa tape, nanti kita akan bahas. Jadi salah satu ayat yang saya bahas tadi itu adalah tentang surat Al-An'am tadi kan ayat 38 ya. Jadi dalam Al-Quran sebenarnya sudah dijelaskan bahwa manusia itu ada makhluk atau umat-umat yang lain selain kita. Dalam tubuh kita ini ada umat yang lain juga. Dalam tubuh kita ini ada umat yang juga mereka bertasbih kepada Allah, yaitu apa? Bakteri-bakteri. Ya, maka bakteri-bakteri tadi jangan dimusuhin, mereka pelindung kita. Setiap organ, setiap sel, setiap apa itu ada pelindungan dari bakteri-bakteri tadi yang Allah jaga. Ya, seimbangkan mereka. Ya, seperti itu adanya. Dan caranya kita bersilaturahim dengan mereka adalah dengan cara menguatkan mereka, tambahkan lagi teman-teman mereka dan makanan mereka. Itulah yang kita kenal dengan probiotik atau prebiotik. Ya, probiotik atau prebiotik. Jadi probiotik itu apa? Sesuatu yang difermentasikan atau dikasih starter di situ, kayak mungkin kalau tempe ini kan probiotik. Ya, tempe ini baru sekali kan probiotik. Dia pakai starter. Starter itu bakterinya yang dikasihkan ke dalam kedelainya. Kemudian dia muncul ragi ragi tadi, kemudian akhirnya menjadi tempe seperti itu. Itu makanan terbaik untuk pencernaan kita. Jadi sebenarnya yang perlu kita tambahkan atau kita kuatkan di saat sekarang ini justru malah si bakteri-bakteri tadi dikuatkan dengan cara apa? Diberi makanannya yaitu probiotik tadi. Ya, kalau contoh simpel di Indonesia sih saya nggak tahu, di sana di Qatar ada tape nggak? Tapi tempe mungkin ada lah ya. Kalau tape saya nggak tahu. Ya. Kalau tidak ada satu produk probiotik yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dengan mudah di sana, yaitu cuka apel, cuka anggur, atau yang tidak ada. Karena kan sebenarnya pembuatan cuka itu kalau sudah lewat dari 2 minggunya biasanya itu sudah akan berubah alkoholnya menjadi asam asetat ya, seperti itu. Makanya kalau saya pribadi cuci tangan itu kalau bagi saya ya, saya nggak mau pakai desinfektan yang kimia karena itu nggak cocok buat mereka ini Bapak sekalian. Yang cocok apa? Berikan pada mereka probiotik tadi ya. Kalau mungkin Anda di sana bisa dapatkan apple vinegar gitu kan, atau mungkin cuka apel atau cuka madu, itu jauh lebih baik sebenarnya untuk menjaga mereka ini. Jadi kalau berinteraksi mau salaman apa misalkan gitu kan, semprot ya pakai itu daripada pakai desinfektan klorin karena matiin kuman dia. Ya kan ini kan membunuh kuman ya. Atau kalau mau bikin sendiri juga, nah saya ajarkan caranya. Ini sebenarnya isinya bakteri nih. Isinya bakteri. Jadi ini yang ada saya pegang ini namanya klasik enzim. Jadi ini mungkin bikinnya agak lama,
Tapi ini bisa Bapak Ibu buat di sana dengan cara apa? Anda ambil hitungannya itu 1, 3, 10. Jadi satunya itu adalah gula aren atau molasses ya. Itu satu gelas standar lah ya, satu gelas kayak begini nih misalkan ya. Kemudian 3-nya adalah daging buah. 3 itu daging buah, buah apa aja, berbagai macam buah juga nggak apa-apa. Ya 3 gelas ya. Kemudian 10-nya itu 10 liter air. Ya air, jangan air mineral lah. Kalau bisa mah air yang masih ada mineralnya. Maksudnya itu jangan air kemasan, ya. Karena saya nggak tahu di sana ada air tanah atau tidak. Kalau ada ya, kalau bagus bisa diminum langsung nggak apa-apa. Ya, saya tahu saya kalau nggak salah air ledang sana bisa diminum. Tapi apapun bentuknya 10 liter itu tadi. Jadi nanti si gulanya itu yang 1 gelas tadi dicampur sama 10 liter air tadi, ya aduk-aduk-aduk. Lalu setelah dia larut, masukkan buahnya. Ya berapa macam buah terserah. Lalu nanti ditutup selama 2 minggu. Buka tutup untuk mengubah alkohol menjadi asetat selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, ditutup dia semua rapat selama 6 bulan. Nah, jadilah kalau saya punya ini setahun. Jadi di sini bakteri nih. Ini. Jadi kalau diminum, jadi ngasih makan buat bakteri yang ada pada pencernaan saya. Kalau belum punya ini pakai apa? Pakai cuka aja, cuka apel atau cuka madu, cuka anggur itu Bapak Ibu bisa pakai itu insya Allah ya seperti itu. Dan ini semua bisa kita manfaatkan Bapak sekalian. Jadi kalau Anda yang pernah lihat postingan saya atau mungkin video saya di YouTube ya, biasanya saya sering ngeblender ini nih, blender tempe kayak begini saya blender, kemudian di blender sama kurma. Ya, tempenya jangan digoreng ya. Ya. Kemudian tambahkan jahe, tambahkan madu sedikit, tambahkan garam sedikit, itu sudah makanan yang sangat baik untuk pencernaan kita. Ya, jadi buat tempe, kurma, madu sama garam. Ya, atau kalau enggak bisa pakai juga ini. Jadi wedang jahe gitu, Bapak sekalian Anda bikin wedangnya, kemudian nanti ambil airnya dicampur sama tempe atau madu atau tape. Itu di blender, nanti kasih madu sedikit, kasih garam, itu juga sudah merupakan salah satu cara kita menguatkan pencernaan kita. Kurang lebih kayak begitu. Jadi dengan memahami hal-hal seperti ini sebenarnya kita simple ya, gampang sebenarnya insya Allah. Jadi kalau kita bicara kesehatan itu subhanallah banyak. Kalau saya lihat postingan teman-teman, bahkan terakhir saya sempat ngecek juga ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu, saya khusus bikin postingan buat ibu-ibu. Saya tanya, bagi Anda ya, yang sudah memperbaiki pola makan ya, mulai clean food atau clean eating ya, makan udah mulai bersih, apa yang Anda rasakan? Yang mensnya biasa sakitnya minta ampun, sekarang udah baik. Yang susah tidur, moodnya banyak sekali efeknya. Kenapa? Karena kita sudah makan living food. Living food itu apa? Ya makanan yang masih mengandung banyak enzim ya, makanan yang masih mengandung banyak fitonutriennya, vitamin yang semua masih full gitu kan. Kalau sudah banyak olahan, sudah dikemas, biasanya akan apa ya? akan banyak berkurang ya. Jadi kalau mungkin tempe ini sebenarnya kalau boleh saya katakan ya paling baik, kapan waktu terbaik makan tempe ya jangan digoreng. Setahu saya sih, tidak tahu wallahu alam apakah kuat tuh si bakterinya ya, atau raginya itu kan dipanaskan ya. Dipanaskan atau mungkin ya dipanaskan, digoreng gitu sehingga orang makan tempe goreng. Enak sih, cuman secara manfaat atau kandungan dari makanan fermentednya atau probiotik yang sudah banyak berkurang. Nah kayak begitu. Kadang-kadang Indonesia ini kan semua digoreng. Orang tua kita zaman lalu sebenarnya, terutama Bapak Ibu yang tinggal dulu di Jawa, coba lihat apa yang dimakan oleh orang tua kita. Singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus, jagung rebus, ya. Minumnya apa? Teh tawar, kopi pahit, nggak ada gula-gulaan, nggak ada tepung-tepungan. Kalau tepungnya pun mereka ngambil tepung dari non gluten semua. Subhanallah ya. Jadi sederhana sebenarnya ya. Jadi masya Allah tabarakallahnya, kalau kita kembalikan ke konsep itu, maka sebenarnya banyak penyakit bisa terhindar ya. Kalau di Arab mungkin kita tahu ya, di Arab tidak, di Jazirah Arab ya mungkin ya tidak tumbuh dengan sangat mudah hal-hal seperti ini ya. Mungkin jahe apa kunyit ya nggak tumbuh, tapi di sana Allah tumbuhkan makanan terbaik untuk pencernaan, yaitu rutop. Ya, jadi kalau Anda pernah baca tentang leaky gut itu salah satu kondisi di mana ususnya bocor, usus bocor tanda kutip. Jadi ada
jonjot ususnya sudah mulai renggang sehingga isi dari bagian usus itu masuk ke dalam darah. Ya, akhirnya disitulah bermulanya berbagai macam penyakit bahkan sampai ke degeneratif. Jadi itu akibatnya apa? Akibatnya dari autoimun, orang stroke, orang kanker, awalnya muncul dari pencernaan yang bermasalah. Kenapa? Dia nggak banyak dapat asupan. Ya. Sedangkan sebenarnya kalau kita kembalikan ke konsep sederhananya, ya, ada seorang dokter namanya Shigeo, ya tulis itu tentang Miracle of Endorphin, ya, buku judulnya Keajaiban Endorfin. Dia katakan salah satu cara untuk menguatkan menu makan yang baik untuk menghasilkan endorfin itu emang low carbs, gitu kan, karbohidratnya rendah sebenarnya, kata dia begitu, dan high protein, ya. Jadi sebenarnya high protein seperti yang dimaksud dia tuh kita bisa ubah dalam berbagai macam bentuk sebenarnya. Apalagi fermentasi itu bagus banget. Di Jepang itu ada satu makanan namanya natto. Natto itu isinya nata apa natto gitu ya. Teman-teman bisa lihat nanti di browsing, itu isinya tuh kedelai, kacang kedelai sama beras merah tapi difermentasi, ya. Dan di Korea ada salah satu makanan yang diakui dunia sebagai makanan yang tersehat di dunia, namanya kimchi. Indonesia dapat labelnya, ya, tapi labelnya yang didapatkan Indonesia bukan makanan sehat tapi makanan paling enak sedunia, namanya apa? Rendang. Jadi rendang tuh sehat atau enggak? Ya, wallahu alam sih, jawab sendirilah, udah tahu lah ya. Sebenarnya juga ada yang bagus yang lain tuh sebenarnya di Jawa itu ya. Namanya tuh gudeg. Gudeg tuh kayaknya sudah fermentasi juga sih kayaknya sih, feeling saya. Cuma saya nggak tahu cara pembuatannya. Tapi kalau dia sudah fermented itu salah satu makanan terbaik buat pencernaan kita. Ya, sebenarnya di Qatar banyak lah ibu-ibu yang bisa bikin gudeg, nggak tahu pakai starter atau tidak. Terus starter tuh bakteri yang kita pakai untuk bikin dia fermentasi. Tapi kalau ini kan nggak pakai starter nih. Ini nggak pakai starter. Ini Bapak-Ibu sekalian, kalau ini namanya klasik enzim ini yang kita minum. Tapi kalau namanya ekoenzim itu pakai kulitnya buah. Caranya juga sama. Jadi 1, 3, 10, cuman 3-nya tidak pakai daging buah tapi kulitnya buah. 2 minggu kemudian ditaruh, tutup buka untuk membuang fermentasinya, gasnya. Nanti ditutup rapat setelah 2 minggu sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan disaring semua. Dan itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk cuci piring, untuk ngepel, untuk nyiram tanaman. Banyak sekali manfaatnya. Ya, itu namanya ekoenzim. Tapi dia peruntukannya memang tidak untuk diminum. Kalau minum kita pakainya yang dagingnya buah seperti itu. Nah, itu Bapak sekalian bentuk-bentuknya sebenarnya. Apalagi zaman sekarang ini ya memang yang namanya virus ya, emang nggak ada obatnya dari zaman dulu ya. Kalau pernah saya sampaikan juga ada beberapa riset juga tentang itu semua sih, memang belum secara massal. Tapi kalau saya pribadi ya, gennya anak negeri Indonesia itu ya pasti akan ada turunan dari gen nenek moyang kita, yaitu gen rempah sama gen rimpang kalau bahasa saya. Rempah sama rimpang. Apa beda? Rimpang itu apa? Rimpang itu tumbuhan yang batangnya ada di bawah tanah. Ya, contohnya kayak jahe, ini rimpang. Jahe, kunyit, kencur, temulawak, ya itu rimpang. Ya kalau rempah ya kayu manis, cengkeh, kapulaga, ya seperti itu. Jadi masya Allah tabarakallah ya. Itu kalau kita manfaatkan aja, subhanallah Bapak sekalian. Ya banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan, insya Allah ya. Kalau mungkin misalkan bikin teh, misalkan di sana mau bikin teh untuk menghilangkan lendir, bisa pakai kayu manis, cengkeh, kapulaga, itu dibikin tehnya. Ada tambahkan serai, itu bisa teh untuk membuang lendir. Karena lendir memang dalam dunia pengobatan natural ya, tentang dalam pengobatan Islam juga itu menjadi salah satu masalah besar dalam tubuh, bahkan bisa menyebabkan gangguan atau masalah yang besar pada organ-organ dengan adanya lendir itu. Ya makanya ada beberapa praktisi-praktisi pengobatan Islam dan pengobatan Timur ya, itu mengatakan ya orang-orang yang kena corona ya, mungkin yang ketika mereka dipasang ventilator di ICU dengan kondisi lendir yang penuh di lehernya atau saluran nafasnya, ya justru malah ventilator tadi justru akan membuat
banyak masalah bahkan hingga kematian. Maka lendir dibuang dulu ya. Harus dibuang dulu. Karena kita buang lendir pakai apa? Kayak tadi, bisa pakai herbal-herbal yang panas, jahe, lengkuas, serai, atau jahe, kapulaga, cengkeh, itu banyak sekali yang kita bisa manfaatkan di sana, Masya Allah ya. Jadi saya kira mungkin di Qatar ya, teman-teman juga bisa dapatkan rempah-rempah tadi. Maka jangan pernah tinggalkan probiotik. Prebiotik itu apa sih? Prebiotik itu makanannya probiotik. Jadi kalau misalkan Anda makan tempe, ini kan probiotik nih. Nah, tempe itu kan makanan fermentasi atau probiotik. Supaya dia berkembang bakterinya, nah makan kurma ya atau makan sayur gitu. Jadi probiotik itu makanannya probiotik seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa bikin makanan-makanan yang mengenyangkan atau apa tuh namanya ya? Membahagiakan ya. Bahasa saya itu membahagiakan perut kita ya, kayak misalkan sayuran ya Anda potong-potong, mungkin yang ibu boleh paham tuh. Insya Allah nanti ada di YouTube, belum kita posting ya, sayuran dipotong-potong, sayuran mentah aja, kemudian kalau bisa organik sih ya. Kalau nggak ada organik nanti Bapak Ibu bisa cuci pakai cuka apel tadi atau cuka atau ekoenzim tadi bisa insya Allah ya. Jadi itu sayuran dipotong-potong-potong, kemudian tambahkan sedikit dengan buah-buahan, potong, lalu Anda bisa kasih jeruk nipis, bisa kasih zaitun, bisa kasih lada hitam, bisa kasih madu. Nah, itu sudah enak sekali insya Allah deh. Atau mungkin buat dressing dari alpukat. Misalkan alpukat diambil, dikerok, nanti kasih bawang putih, kasih lada hitam, kasih garam sedikit. Seperti itu, nanti alpukat yang masih sudah blender tadi cemplungin ke dalam atau tuangkan ke dalam sayuran dan buah-buahan tadi. Tambahkan kacang almond di situ, tambahkan suiran kurma, Masya Allah. Ya, lezat sekali. Tapi bukan hanya lezat, itu kalau bahasa saya, kalau seandainya perut itu bisa ngirim WhatsApp ke kita, dia kan katakan jazakallah khair. Masya Allah ya. Seperti itu teman sekalian ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya di tengah era seperti sekarang ya. Dan lagi saya sampaikan, jangan takut, jangan panik, kita bertawakal ya, kita tetap ikhtiar ya. Kata ulama itu ikhtiarlah seakan-akan ikhtiar itulah segala-galanya, dan bertawakallah seakan-akan ikhtiar itu tidak ada maknanya. Kita serahkan semua hasil kepada Allah, karena toh yang memberikan hasil itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tugasnya ngapain? Ikhtiar, tawakal, ikhtiar, tawakal. Tapi kita berharap dengan hasil yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin biar lebih banyak masukan, informasi. Mungkin sesi berikutnya mungkin saya serahkan ke moderator kalau ada yang mau tanya ya. Saya akan coba jawab insyaallah, semoga dimudahkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.